tetap ceria, tetap semangat. Siapkan persembahannya, Alkitabnya, hidup jemaatnya, dan buku tulisnya. Dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita mau memuji TAAT. Apa itu? Apakah? TAAT, taat. Iya, kita mau bernyanyi TAAT, taat.
Shalom dan selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita mau memuji Tuhan, buka kidung jemaatnya. Dari nomor 3, kita akan nyanyikan ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama
memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan kita untuk bulan Oktober, yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 410 ayat yang pertama. Marilah kita mengaku iman percaya kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian firman-Mu berita bagi kami itu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Baik, Amang harap semuanya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhirnya nanti. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dan sebelum kita membacanya, mari persiapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang melayakkan kami sujud di hadapan-Mu melalui ibadah kami hari ini di rumah kami masing-masing. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat memahaminya dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama membaca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kita sama-sama membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar tentang buah-buah roh. Sebagaimana sudah kita baca dan dengarkan tadi. Mengapa itu disebut buah-buah roh adik-adik? Karena apa yang disebutkan tadi dalam nas pengajaran kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu hanya dihasilkan oleh Roh Kudus Tuhan. Sekali lagi, itu hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus Tuhan. Semua manusia siapapun dia tidak pernah bisa menghasilkan buah-buah roh. Lalu apakah kita akan seterusnya tidak bisa menghasilkan apa yang disebut dengan buah-buah roh itu adik-adik? Atau pertanyaan sebaliknya, apakah kita bisa menghasilkan buah-buah itu? Jawabannya, kita bisa menghasilkannya. Tapi caranya bagaimana adik-adik? Caranya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan.
Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan berbuah apa-apa. Buah-buah roh adalah buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam roh dan kebenaran. Adik-adik semua hanya akan dapat mengasihi orang lain kalau tinggal di dalam Tuhan. Hanya akan dapat bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, memiliki kesabaran, mau berbagi atau menjadi orang yang murah hati, berperilaku baik, hidup penuh kesetiaan, selalu ramah dan lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Itu hanya dapat kita lakukan kalau kita hidup di dalam roh Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya adik-adik semua, kita selalu belajar firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhanlah kita dapat belajar tentang buah-buah roh itu. Sekarang adik-adik, mari kita belajar mengerti apa itu buah-buah roh yang 9 yang disebutkan dalam nats pengajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kasih atau mengasihi. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita kasih, dan itulah ciri-ciri orang Kristen. Kita harus menunjukkan kasih dengan cara mengasihi sesama dan semua orang. Karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Itu artinya kasih yang ada pada kita yang boleh kita bagi kepada semua orang itu berasal dari kasih Yesus yang sudah kita terima. Lalu yang kedua adalah sukacita. Ciri-ciri kedua orang percaya adalah selalu bersukacita. Kita bersukacita, hati kita bisa senang karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita saat kita ada masalah. Itulah sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah damai sejahtera. Kita sering berkata shalom. Artinya damai sejahtera. Kalau kita berkata shalom berarti kita juga selalu harus di dalam damai sejahtera itu sendiri. Di dalam shalom itu sendiri. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera karena sukacita kita tidak tergantung kepada apapun yang ada di dunia ini. Kecuali kita tergantung kepada Tuhan. Lalu yang keempat, kesabaran. Adik-adik, kesabaran adalah kesanggupan kita untuk tetap tenang, tidak bosan, tidak terburu-buru menghadapi kesulitan, juga dalam mengerjakan pekerjaan kita. Sabar untuk belajar, berdoa, beribadah, dan juga sabar menghadapi teman-teman yang mungkin tidak menyenangkan. Kalau kita mudah bosan, itu pertanda roh kesabaran belum ada pada kita. Lalu yang kelima adik-adik, kemurahan. Kemurahan adalah kerelaan untuk berbagi. Lawan dari kemurahan adalah pelit atau tidak mau berbagi. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan akan selalu bersedia berbagi kepada sesamanya. Nah, Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita memiliki sifat murah hati karena kita meniru Tuhan kita yang murah hati. Lalu yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah perilaku yang suka menolong siapapun. Kalau kita selalu bersedia menolong saudara kita atau kawan-kawan kita, maka kita disebut sebagai orang baik.
Dan itu berarti kita meniru Tuhan kita yang maha baik. Yang ketujuh adik-adik, kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah beriman. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, oleh apapun. Kalau ia mengatakan ia seorang pengikut Kristus, maka apapun yang terjadi, ia akan tetap setia mengikut Yesus, walaupun ia harus mengalami kesulitan. Lalu yang kedelapan adik-adik, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sifat yang selalu terbuka dan menerima siapapun menjadi teman atau sahabat baginya. Ia ramah dan tidak suka marah-marah. Lalu yang kesembilan adalah penguasaan diri. Apa itu adik-adik penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kesanggupan diri menahan keinginan. Kalau ada orang yang mengganggu, ia tidak akan membalas. Ia dapat menahan dirinya untuk tidak membalas. Itulah ciri-ciri orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan dan yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Baik adik-adik, kiranya kita semua boleh hidup di dalam roh itu, di dalam Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah roh itu. Dan sebelum kita berdoa, Amang mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Buah-Buah Roh. Mari adik-adik bangkit semua, kita akan bernyanyi. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bagaimana adik-adik lagunya? Asik bukan? Maka adik-adik semua, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan beribadah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan rohnya kepada kita dan kita akan dapat menghasilkan dan melakukan buah-buah roh itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyapa kami melalui nas pengajaran untuk kami hari ini dalam ibadah kami ini. Firman-Mu mengingatkan supaya kami tinggal di dalam Tuhan dan kami akan dapat berbuah yang baik, yaitu buah-buah roh sebagaimana menjadi ciri-ciri orang percaya kepadamu.
Terima kasih buat firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan menguatkan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, saat ini juga kami memohon kemurahan-Mu untuk senantiasa hadir menyertai anak-anak sekolah minggu, baik saat belajar di rumah, saat bermain dan apapun yang mereka lakukan, kiranya itu dapat mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu supaya dalam keadaan sehat. Demikian juga orang tua kami semuanya. Tuhan juga yang memampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Dan melalui pekerjaannya, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami yang setia selalu melayani kami melalui ibadah online ini. Dan juga seluruh hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami juga memohon supaya Tuhan melindungi kami dari penyebaran COVID-19. Supaya kami dapat beraktivitas kembali seperti semula. Kami dapat beribadah di gereja, kami dapat belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan terimalah doa permohonan kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya adik-adik. Jangan ada yang robek, jangan ada yang jelek. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Sampai kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.